Korea Selatan sedang terjadi kepanikan terkait dengan meledaknya salah satu kendaraan listrik. Mungkin boleh dijelaskan Pak Bibin sebagai awal dialog kita pada malam hari ini begitu. Melihat dari kasus kebakaran baterai EV ini menjadi perhatian serius saat ini, apa saja faktor utama yang menjadi atau yang menyebabkan dari kebakaran baterai listrik ini terjadi? Sebetulnya jelas terlihat bahwa naiknya temperatur pada baterai yang berukuran besar seperti itu sangat berbahaya. Nah, sebetulnya dunia otomotif juga sudah mengambil tindakan-tindakan pengamanan. Makanya kita bisa melihat bahwa pada mobil listrik itu ada radiator yang sifatnya untuk mendinginkan baterai. Jadi sebetulnya di dunia otomotif sudah tahu bahwa ada risiko di situ dan sudah diambil langkah pengamanan. Dari paparan tadi juga kita melihat bahwa baterai yang sekarang semakin besar ukurannya untuk bisa menjangkau jarak yang lebih jauh itu juga lagi-lagi mengandung risiko. Tetapi saya pikir kebetulan karena dunia otomotif bertenaga baterai ini masih relatif muda, tentunya masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian agar langkah-langkah pengamanan bisa semakin lengkap. Tapi jangan berpikir bahwa akan semakin sempurna, karena tidak ada kata-kata sempurna di sini. Coba kita lihat saja, maaf saya tarik mundur ke belakang. Kendaraan berbahan bakar fosil yang kita kenal selama ini sudah diproduksi lebih dari 100 tahun. Kita masih sehari-hari mendengar istilah recall. Artinya apa? Dari waktu ke waktu masih ada yang perlu diperbaiki. Tidak ada yang bisa mengatakan, oh ini semua sudah sempurna. Mana ada yang sempurna di dunia. Dan tuntutan masyarakat pun juga akan berubah dari waktu ke waktu. Sehingga ini merupakan proses yang berkesinambungan. Nah, kembali ke urusan baterai. Ketika diketahui bahwa meningkatnya temperatur pada baterai itu mengandung risiko, saya menjadi teringat kepada kata-kata teman saya yang sehari-hari memakai Tesla di Kanada. Dia katakan, Tesla pun memberi nasihat kepada penggunanya untuk tidak sering-sering memakai fast charging. Karena ketika Anda memacu charging baterai supaya cepat-cepat terisi, itu suhunya akan naik. Ada teman yang bertanya, kalau lagi charging, apakah radiator bekerja? Karena kita kan terbiasa dengan pemikiran waktu kita isi bensin, mesinnya dimatikan, dan kalau mesin dimatikan tentunya radiator tidak berfungsi. Ini kan mobil listrik. Semua bekerja dengan tenaga listrik. Jadi ketika diketahui bahwa ada peningkatan suhu, tentu secara otomatis kendaraan akan menghidupkan sistem pendinginnya, yakni radiator atau air pendingin untuk memberikan pendinginan terhadap baterai. Tapi kan kita lihat, itu pun ternyata belum cukup. Ada kejadian seperti yang terjadi di Korea Selatan terhadap sebuah Mercedes-Benz. Jadi saya melihat bahwa pihak dari produsen, pihak dari konsumen yang memakai kendaraan sama-sama belajar. Belajar yang satu bagaimana
mempergunakan sebuah kendaraan listrik dengan bijaksana, karena saya juga paham sekarang ini manusia ingin semua serba instan. Kalau ada SPKLU yang namanya fast charging, tentu itu menjadi objek yang sangat menyenangkan supaya pengisian bisa berjalan dengan cepat. Saya juga teringat pada pesan dari teman saya yang mempergunakan Tesla tadi. Pabriknya pun mengatakan sebaiknya charging antara 80-90%. Karena selain suhu naik, usia dari baterai juga dipertaruhkan. Ada yang memberi nasihat mengatakan bahwa Anda boleh saja mengisi 100%, tapi langsung dipakai. Jadi bukan seperti yang kita kenal selama ini, sebelum kendaraan ditinggal, isi ya bensinnya penuh, supaya tangki nggak kosong. Ini tidak berlaku di mobil listrik. 80% kalau pemakaian sehari-hari, boleh 100%, tapi langsung dipakai. Supaya si baterai tidak mempunyai beban maksimum untuk menyimpan listrik sedemikian besarnya. Jadi sebetulnya kita sama-sama belajar sih. Oke, baik. Kita tahu bahwa pada saat ini negara-negara emerging market sedang jor-joran begitu pemerintahnya untuk masyarakatnya menggunakan kendaraan listrik. Utamanya adalah untuk mendorong penggunaan energi yang lebih bersih, yang lebih ramah lingkungan. Tentu saja apa yang terjadi di Korea Selatan, kemudian di beberapa daerah lainnya berkaitan dengan kecelakaan baterai listrik yang bahkan sudah memakan korban jiwa, mengikis kepercayaan masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Ini kan berkebalikan begitu dengan dorongan pemerintah bagi masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan ini, Pak Bebin? Saya pikir ketika konsumen menjadi khawatir bahwa ini baterai aman nggak sih? Itu saya pikir wajar dan sangat manusiawi. Semua juga ingin selamat, ingin aman, ingin tidur dengan tentram. Nah, sekarang bagaimana bagi mereka yang baru atau belum lama mempergunakan mobil listrik? Kebetulan di negara kita yang namanya fast charging tidak banyak. Dan mungkin saja itu bukan SPKLU yang sehari-hari dikejar oleh masyarakat. Jadi saya melihat sisi positifnya ketika SPKLU di negara kita juga tidak sistem chargingnya tidak besar-besar amat, artinya kan baterai tidak sampai suhunya naik. Yang perlu diberikan edukasi kepada mereka yang memakai kendaraan, jangan seperti memelihara handphone. Kita kalau charging handphone berharap 100%. Di kendaraan listrik jangan. 80, 86, maksimum 90 untuk sehari-hari sudah cukup.